Pola 17 Plus Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan konseling Pola 17 Plus adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tujuan secara umum dari pola bimbingan dan konseling 17 Plus adalah memberikan arah kerja sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru BK atau konselor, membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Bagian pertama ada bidang bimbingan konseling. Bidang pengembangan pribadi merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi serta penyesuaian diri menghadapi konflik dan pergaulan, serta sebagai seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya. Bidang pengembangan hubungan sosial untuk mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Bidang pengembangan kegiatan belajar untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Bidang pengembangan karir untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga merupakan usaha bimbingan dalam memecahkan masalah keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bidang pengembangan kehidupan beragama agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan tentang keagamaan dan dibantu dicarikan alternatif bagi pemecah masalahnya yang berkenaan dengan keagamaan, serta agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan agama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, layanan bimbingan konseling. Layanan orientasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Layanan informasi membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan program studi, program latihan, magang, kegiatan koekstrakurikuler, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penguasaan konten. Layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan konseling perorangan. Layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Layanan bimbingan kelompok. Layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik serta bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial. Layanan konseling kelompok. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan konsultasi. Layanan yang membantu peserta didik
atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi atau permasalahan peserta didik. Layanan mediasi. Layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Yang ketiga, satuan pendukung bimbingan konseling. Aplikasi instrumentasi. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas. Himpunan data. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Konferensi kasus. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah. Kunjungan rumah. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah. Alih tangan kasus. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya.